Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Kamalina Citra Fadila. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pasar uang dan juga pasar modal. Nah, jadi apa sih itu pasar uang dan pasar modal? Untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini sampai selesai ya. Enjoy. Oke, selanjutnya di sini ada definisi pasar uang dan juga pasar modal. Yang pertama di sini kita akan bahas definisi pasar uangnya dulu ya, di mana pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana dalam waktu jangka pendek dari calon penanam dan juga pencari modal. Nah, pasar uang ini meliputi aliran uang tunai yang konstan antara pelakunya yaitu pemerintah, bank, dan juga lembaga keuangan. Pada pasar uang ada aktivitas meminjam dan meminjamkan dana yang dijalankan dalam jangka waktu yang biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi modal jangka pendek. Sedangkan yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian atau definisi dari pasar modal, di mana pasar modal adalah tempat transaksi penjual atau perusahaan go public yang memperdagangkan produk atau instrumen keuangan mereka kepada pembeli yang disebut juga dengan investor. Nah, biasanya para penjual dan juga pembeli itu bertemu di suatu tempat seperti contoh di bursa saham. Tujuan dari pasar modal yaitu untuk ekspansi perusahaan. Oke, next di sini ada fungsi dari pasar uang ya. Yang pertama di sini dapat mempermudah masyarakat memperoleh dana jangka pendek untuk membiayai modal kerjanya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, untuk menunjang program pemerataan pendapatan masyarakat. Yang keempat, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Nah, yang kelima, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keenam, sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan untuk melakukan sebuah investasi. Selanjutnya di sini ada fungsi dari pasar modal, di mana memiliki dua fungsi yaitu dalam ekonomi dan juga dalam keuangan. Nah, fungsi dalam ekonomi yaitu menyediakan fasilitas pemindahan dana dari pemilik dana ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Dalam menginvestasikan dananya, para pihak pemilik dana itu mengharapkan adanya suatu imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada fungsi dalam keuangan, di mana menyediakan dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pihak yang memerlukan dana dari para pemilik dana tanpa harus terlibat langsung. Selanjutnya di sini ada instrumen dari pasar uang. Yang pertama, interbank call money, di mana merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Nah, clearing itu kayak suatu metode transfer uang antar rekening yang juga disebut dengan istilah lalu lintas giro. Nah, dalam transaksi clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja dan juga selalu ada aja yang kalah dan juga ada yang menang. Nah, bagi bank yang kalah clearing, jika tidak dapat memenuhi kekalahannya maka terkena sanksi dari Bank Indonesia. Nah, oleh karena itu, biar tidak kena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat meminjamkan dari bank lain yang dikenal dengan istilah interbank call money. Yang kedua, di sini ada sertifikat Bank Indonesia, di mana sertifikat Bank Indonesia ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral, yang di sini itu disebut juga dengan Bank Indonesia. Nah, penerbitan SBI itu dilakukan dengan nominal tertentu. Penerbitan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka dalam permasalahan uang yang beredar. Nah, yang ketiga di sini ada sertifikat deposito, diterbitkan atas atau dengan nominal tertentu, jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Nah, pencairan sertifikat deposito ini dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Tetapi jika investor memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan apakah kepada lembaga keuangan ataupun kepada pihak umum.
Oke, lanjutan dari slide sebelumnya pada pembahasan instrumen pasar uang. Nah, yang keempat di sini ada surat berharga pasar uang atau singkatannya SBPU. Nah, merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah. Nah, bank atau lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPU ini yang kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia ataupun pihak-pihak lainnya. Nah, yang kelima di sini ada Wesel Bank di mana didapatkan dari hasil transaksi jual beli biasanya antar negara ekspor maupun impor. Nah, dokumen ini tuh menjadi instrumen jaminan pihak bank importir. Nah, yang keenam di sini ada commercial paper di mana merupakan kertas atau dokumen berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Adapun instrumen lainnya seperti treasury bills dan juga repurchase agreement. Oke, kita sekarang memasuki instrumen pada pasar modal. Yang pertama di sini ada common stock atau saham biasa adalah sertifikat bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan yang umumnya itu berisi tentang hak dan kewajiban investor dalam mengelola bisnisnya. Nah, selain itu, saham biasa ini paling dikenal oleh masyarakat atau paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Nah, berdasarkan panduan dari investasi yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI, terdapat beberapa jenis saham biasa. Di antaranya yang pertama ada blue chip stocks, di mana jenis pertama dari saham biasa adalah blue chip stock yang dimiliki oleh perusahaan dengan reputasi baik dan pertumbuhannya itu stabil. Nah, umumnya saham ini itu memberikan dividen yang tidak terlalu besar namun teratur selama jangka waktu cukup panjang. Nah, selain itu harga dari saham jenis ini tuh juga cukup stabil dan tidak rentan terhadap pertumbuhan nilai di pasar saham. Yang kedua di sini ada income stock, di mana jenis saham ini tuh biasanya memberikan dividen dengan nominal yang relatif tinggi, namun tidak teratur. Nah, income stocks ini dapat menjadi sarana untuk memperoleh penghasilan tanpa melakukan aktivitas penjualan saham. Nah, yang ketiga ada growth stocks, di mana umumnya tuh diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan pesat di industrinya. Nah, walau tidak memiliki riwayat pertumbuhan yang menjanjikan, apresiasi harga dari saham ini tuh relatif berpotensi baik. Nah, namun di samping itu saham ini tuh juga memiliki resiko yang cukup tinggi daripada jenis lainnya. Nah, itu jenis-jenis dari saham biasa. Yang kedua di sini ada obligasi, yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana, dalam hal ini pemodal, dengan yang diberi dana atau istilahnya itu emiten. Nah, jadi obligasi itu adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa memiliki kertas tersebut tuh telah membeli hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, yang ketiga di sini ada saham preference, di mana merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan juga saham biasa. Nah, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tapi juga tidak mendatangkan hasil yang dikehendaki oleh investor. Oke. Lanjutan dari slide sebelumnya, di sini ada instrumen dari pasar modal. Yang keempat di sini ada right, di mana merupakan surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Nah, penawaran yang diberikan oleh perusahaan kepada investor lama untuk membeli saham baru dengan harga khusus yang biasanya harganya itu relatif lebih rendah. Nah, yang kelima di sini ada reksadana, di mana salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Nah, reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jadi ini sangat cocok untuk masyarakat pemula. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai materi pasar uang dan juga pasar modal yang sudah saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih karena menyimak hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.